maka itu bisa pakai bisa pakai obat epilepsi, gitu ya. Tapi itu juga nanti tergantung situasi dan kondisi dan tergantung penyebab utamanya. Gambarannya begitu. Ketika terjadi lagi dahak itu menyumbat di peredaran darah yang arah ke otak, sehingga otak itu menyebabkan fungsinya terganggu. Jadi ketika fungsi otak itu terganggu, maka akan membuat fungsi sumsum tulang belakang itu juga akan terganggu. Nah, tapi biasanya begini teman-teman, otak itu ada 3 secara umum ya. Ada otak itu, otak yang di atas yang sering dibahasakan otak itu. Kemudian juga banyak yang membahasakan sumsum tulang belakang itu juga otak kedua. Ada juga satu lagi di usus kecil itu juga ada otak ketiga. Jadi ini sebenarnya terkadang ini bisa berdiri sendiri, artinya tanpa diperintahkan otak itu secara langsung, maka sumsum tulang belakang itu juga bisa mengerjakan fungsinya. Begitu juga dengan usus kecil ya. Fungsi penyerapan itu juga tanpa harus diperintah secara langsung dari otak itu juga dia tetap bisa bekerja. Tapi yang kita maksud ini ketika fungsi sumsum tulang belakang itu tidak terlalu baik, ditambah lagi ada sumbatan yang arah ke otak itu disebabkan karena sumbatan dahak, maka akan mempengaruhi perintah yang dari otak itu ke sumsum tulang belakang itu akan terganggu. Sehingga kalau ini terganggu, maka sumsum tulang belakang itu juga akan agak kesulitan untuk memberi respon kepada kedua tangan dan kedua kaki. Contoh untuk ngangkat ya, geser ke depan atau ngangkat tangan, itu nanti agak kesulitan. Jadi maka ini biasanya akan menyebabkan badan itu mati separuh. Kemudian ditambah lagi sulit mengangkat tangan, sulit mengangkat kaki. Kemudian buang air kecilnya tidak terkendali. Kemudian satu lagi itu buang air besarnya itu juga tidak terkendali ya. Artinya dia tidak merasa tahu-tahu sudah buang air besar begitu. Ini nanti tekniknya kombinasi. Karena apa? Karena ini disebabkan karena dahak itu menyumbat di peredaran energi yang arah ke otak. Maka obatnya ini biasanya bisa pakai heat stroke. Nah, ini kan penyakit stroke yang karakter dingin. Maka nanti bisa pakai heat stroke kombinasi dengan remanal. Jadi ketika nanti BAB-nya tidak terkendali, maka ketika suhu yang ada di dalam tubuh itu sudah mulai hangat, energi yang kita bangun itu di dalam tubuh sudah mulai hangat, nanti gerak peristatik yang ada di usus besar itu dia akan semakin kuat, maka ini nanti yang menahan biar BAB itu tidak keluar ya. Kemudian kalau besarnya tidak terkendali atau sering kencing terus-menerus, maka kombinasi dengan pintu air. Artinya ini nanti pilihannya ada 3. Bisa pakai hip stroke dengan remanal, bisa juga nanti remanal dengan pintu air juga bisa. Jadi nanti ini tergantung situasi dan kondisi. Kemudian satu lagi teman-teman itu ada juga dahak yang sering menyumbat di rongga hidung yang menyebabkan rasanya tidak nyaman, kemudian tidak bisa disingsingkan atau tidak bisa dikeluarkan. Ini biasanya disebabkan karena dahak dan energi itu menyumbat di rongga hidung itu. Biasanya ini obatnya sinusitis namanya. Kalau di tempat kita sinusitis. Tapi ada juga teknik yang lebih sederhana biasanya. Kalau kepengen cepat itu digurah.
Kan ada tuh teman-teman yang bisa gurah itu dimasukkan cairan ke hidungnya, nanti rasanya itu muter di otak terus masuk ke area rongga paru, maka nanti lendir itu akan keluar. Sekalian saya melengkapi bahasa kita yang kemarin itu, yang saya maksud kemarin kan ada ada makanan yang tersumbat di tenggorokan dan di kerongkongan, dan ini jarang dibahas. Kemarin kan saya pernah mengatakan seperti itu. Jadi untuk pelengkap bahasanya begini. Ini buktinya ketika kita digurah. Ya, ketika kita digurah, biasanya kalau orang itu tidak terlalu banyak makanan menumpuk di tenggorokan dan di kerongkongan, kita digurah itu yang keluar itu lendir. Bisa lendir dari hidung dan lendir dari mulut. Biasanya kita nungging untuk mengeluarkannya ya. Tetapi kalau terlalu banyak di sini, banyak makanan yang tersumbat, maka makanan itu juga bisa keluar. Jadi ini yang saya maksud kemarin, ada makanan yang menyumbat di tenggorokan dan di kerongkongan. Dan ini memang jarang dibahas. Karena apa? Karena makanan dan yang menyumbat di tenggorokan dan di kerongkongan itu bisa kita buktikan ketika kita lagi digurah. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi